Para ulama berbeda pendapat antara sujud di dalam sholat dan berdiri di dalam sholat. Ya, sujud di dalam sholat dan berdiri di dalam sholat. Di antara dua ini mana yang paling afdol? Posisi yang paling afdol di dalam sholat, apakah posisi berdiri ataukah posisi sujud? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat. Mazhab Syafi'i menyatakan posisi terbaik di dalam sholat adalah posisi berdiri. Ya, mazhab Syafi'i, mazhabnya kita. Mazhabnya kita. Posisi terbaik dalam sholat, posisi berdiri. Al-qiyamu afdalu, itu beliau. Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan berdiri di dalam sholat lebih afdal dari posisi sujud di dalam sholat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, afdalu sholati tulul qunut. Paling afdalnya sholat tulul qunut, panjang berdirinya, lama berdirinya. Itu hadis riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Yang lahir tahun 204 Hijriah. Wafat 261 Hijriah di dalam sahihnya. Berdasarkan hadis tersebut, mazhab Syafi'i menyatakan bahwa posisi terbaik di dalam sholat adalah posisi berdiri. Ya, karena Nabi katakan afdalus sholati tulul qunut. Makna kunut di sini adalah apa? Al-qiyam, berdiri. Kunut itu punya arti banyak, bukan hanya kunut subuh. Ya, kunut artinya banyak. Di antara arti kunut adalah ta'ah, taat. Itu arti kunut. Qanitan lillahi ta'ala. Mereka berkunut kepada Allah Ta'ala, maknanya mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna kunut yang lainnya adalah al-khusyu', khusyuk. Makna kunut lainnya adalah ad-du'a, doa. Itu yang dipakai di kunut subuh. Jadi kalau kunut subuh itu artinya doa. Al-ibadah, arti lain kunut adalah ibadah. Dan masih banyak daripada arti-arti dari kunut. Di antaranya juga di dalam hadis tersebut artinya al-qiyam, berdiri. Jadi Rasul sallallahu alaihi wa barak wasallam bersabda, afdalu sholati tulul qunut. Paling afdalnya salat melamakan berdiri. Makanya berdiri itu disebut dengan ruknun tawilun, rukun yang panjang. Kalau ada orang ingin mengkhatamkan Al-Quran dalam posisi berdiri di dalam sholat, diperbolehkan. Para ulama salaf terdahulu, yang mereka melamakan posisi berdiri di dalam sholat, membaca misalnya satu ayat. Imam Abu Hanifah, yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150, membaca satu firman di surat Yasin. Wamtazu ayyuhal mujrimun. Itu beliau selesai sholat isya, beliau sholat sunnah, beliau baca ayat tersebut atau firman tersebut di surat Yasin, takrir, diulang-ulang itu kalimat sampai subuh. Basah jenggotnya dengan air mata. Itu kan artinya di hari kiamat Allah pisahkan para pendosa dengan orang-orang yang taat. Beliau menghayati makna kalimat tersebut, diulang-ulang dari isya sampai subuh.
Jadi kita mau khatamkan Al-Quran misalnya dalam posisi berdiri dalam sholat, diperbolehkan. Sayyidina Utsman bin Affan sebelum dibunuh, beliau kan dibunuh, itu dalam posisi sholat berdiri membaca Al-Quran. Dibunuh dengan sangat keji, dimutilasi, dipotong jarinya, ditusuk perutnya, dimutilasi oleh bugot, pemberontak. Keadaan beliau sedang berdiri dalam sholat membaca Al-Quran. Tertumpahlah itu darah di mushaf, jatuh di kalimat atau di kata wal yatalattaf. Ya. Itu kan ada simbol merah. Nah, itu sebagai tanda bahwa dahulu Sayyidina Utsman dibunuh, darahnya jatuh di lafaz tersebut. Dan subhanallah posisinya di tengah Al-Quran, di jantungnya Al-Quran, di tengah. Nah, ini pendapat mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita sholat posisi berdiri dalam mazhab Syafi'i, berdiri itu lebih afdol daripada posisi sujud. Wali anna dzikra al-qiyami huwa al-Qur'an wa dzikra as-sujudi huwa tasbih wal Qur'an afdol. Nah, alasannya apa? Alasannya apa? Dan kenapa posisi berdiri di dalam sholat lebih afdol daripada posisi sujud di dalam sholat? Alasannya adalah zikir yang dibaca ketika posisi berdiri dalam sholat adalah Al-Quran. Sedangkan zikir yang dibaca dalam posisi sujud adalah tasbih. Al-Quran lebih afdol daripada tasbih. Itu alasannya. Kan posisi berdiri kita baca Al-Quran. Dalam posisi sujud dan ruku baca Al-Quran, kita sudah jelaskan hukumnya makruh. Posisi ruku dan sujud membaca Al-Quran hukumnya makruh. Tidak disunnahkan. Nahani Rasul sallallahu alaihi wasallam an aqra raki'an aw sajidah. Sayyidina Ali mengatakan Nabi melarang saya membaca Al-Quran di dalam sholat ketika di dalam posisi ruku dan sujud. Larangannya di sini larangan makruh. Karena tempatnya baca Al-Quran, membaca Al-Quran di dalam sholat, tempatnya itu dalam posisi al-qiyam, posisi berdiri. Nah, oleh sebab itu zikir yang dibaca ketika berdiri dalam sholat adalah Al-Quran. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fadlu kalamillah ala sa'il kalam ka fadli alal khalqi. Perbandingan kemuliaan firman Allah dengan ucapan-ucapan yang lain itu bagaikan perbandingan Allah dengan makhluk. Al-Quran kalamullah al-munazzal ala qalbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril. At-ta'abbud bitilawatih, al-manqul bitawaturih, al-mabdu bi suratil Fatihati, al-makhtum bi surati An-Nas. Al-Quran adalah firman Allah yang Allah turunkan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya lewat perantara malaikat Jibril. Bernilai ibadah siapa yang membacanya, dan diriwayatkan secara mutawatir diawali dengan surat Al-Fatihah, ditutup dengan surat An-Nas. Itu yang disebut dengan Al-Quranul Karim. Nah, perbandingan Al-Quran dengan zikir tentu lebih mulia Al-Quran. Membaca Al-Quran itu lebih mulia daripada zikir. Lebih mulia daripada zikir. Bukan berarti zikir tidak mulia, enggak. Kita membandingkan dua hal yang mulia. Ini ulama lagi membahas mana yang lebih afdol. Apakah membaca Al-Quran ataukah zikir? Lebih afdol mana? Membaca Al-Quran.
Fakana man tuwila bihi afdal. Nah, karena membaca Al-Quran itu paling afdalnya ibadah, afdalu ibadah. Ya, fil hadis, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdalnya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Tentu dengan tadabbur, memahaminya, baca dengan tajwid, dengan baik dan benar. Kalau yang sudah mampu membaca dengan baik dan benar. Kalau yang baru belajar baca dapat pahala. Salah tidak berdosa. Yang berdosa itu baca Al-Quran salah jika orangnya sudah mahir membaca Al-Quran, paham hukumnya, tapi malas menggunakan bacaan yang benar, dia yang berdosa. Tapi kalau orang yang tidak paham gak berdosa. Justru ketika dia bacanya salah dapat pahala. Karena lagi berusaha membaca Al-Quran. Dapat pahalanya dua. Pahala berusaha membaca Al-Quran terbata-bata dan pahala membaca Al-Quran. Nah, Sayyidina Ali mengatakan ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Beliau katakan tajwidul huruf wa ma'rifatu wukuf. Yaitu memperbagus bacaan huruf dan mengetahui kapan berhentinya membaca Al-Quran. Jadi makin lama kita berdiri dalam sholat sambil membaca Al-Quran, makin afdol, makin besar pahalanya. Nah sekarang bagaimana hukumnya? Mana lebih afdol? Membaca Al-Quran di dalam sholat dan membaca Al-Quran di luar sholat. Itu juga jadi pembahasan oleh para ulama. Nah, para ulama mengutip riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib, paling afdol membaca Al-Quran di dalam sholat. Kalau dibandingkan dengan membaca Al-Quran di luar sholat. Kenapa? Karena dia membacanya dalam keadaan ibadah juga. Sholat ibadah, didobel lagi membaca Al-Quran. Kemudian dikembangkan lagi, mana lebih afdol membaca Al-Quran lewat hafalan dengan membaca Al-Quran menggunakan mushaf. Maka dijawab juga oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan lebih afdol membaca Al-Quran lewat mushaf. Lebih besar pahalanya dibanding lewat hafalan. Lewat hafalan dapat pahala juga. Tapi kalau mau membandingkan dengan mushaf lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena dia libatkan mata melihat firman Allah. Ibadah mata masuk di situ. Ibadah lisan masuk di situ. Ibadah hati masuk di situ kalau dia tadabbur. Tapi kalau dia lewat hafalan, dia hanya dapat lisan dan tadabbur, mata gak dapat. Makanya dulu ada seorang sufi namanya Abu Muawiyah ad-Dorir. Abu Muawiyah ad-Dorir ini dorir buta. Tapi ketika membaca Al-Quran, membuka mushaf, Allah kembalikan penglihatannya. Dia bisa melihat Al-Quran. Selesai baca Al-Quran, kembali buta. Jadi seakan-akan matanya itu diciptakan hanya untuk bisa melihat mushaf Al-Quran. Jadi lebih afdol dalam mazhab Syafi'i posisi berdiri daripada posisi sujud. Mazhab Syafi'i. Alasannya masuk akal juga, rasional juga. Ya, karena zikirnya posisi berdiri dalam sholat Al-Quran, dia membaca Al-Quran. Sedangkan zikir posisi sujud adalah tasbih. Wa dhahaba ba'dul ulama ila anna sujuda afdalu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadithi al-mutaqaddim aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Namun ada sebagian ulama menyatakan sujud lebih afdol dari berdiri ketika sholat. Sujud lebih afdol dari berdiri. Alasannya ada hadis yang diriwayatkan Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya hamba di sisi penciptanya ketika dia dalam posisi sujud.
Ini yang menjadi rujukan dan landasan hukum para ulama yang lebih mengafdolkan sujud daripada berdiri di dalam sholat. Ya, terlepas daripada itu, berdiri dalam sholat mulia, sujud juga mulia. Berarti bersyukur kepada Allah. Orang yang diberikan kemudahan untuk bisa sujud kepada Allah, berdiri kepada Allah di dalam sholatnya, itu kita harus syukuri dan kita harus jaga. Ya. Ada satu hadis Nabi katakan, kalau memang orang itu sudah ditakdirkan sebagai penghuni surga, maka ketika hidup di dunia dia beramal dengan amalan-amalan penghuni surga. Dan jika ada sekelompok orang ditakdirkan sebagai penghuni neraka, maka dimudahkan dia hidup di dunia mengamalkan amalan-amalan penghuni neraka. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Fil hadis. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semuanya jika dimudahkan oleh Allah, dia mudah melakukan kebaikan, berarti memang Allah sudah takdirkan dia untuk masuk surga. Jika sudah mudah melakukan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan buruk, maka itu pertanda Allah mudahkan dia melakukan itu karena memang sudah ditakdirkan dia masuk neraka. Kita saat ini pilih jalan kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan dua jalan, jalan fujur, jalan taqwa. Fujur tempatnya neraka, taqwa tempatnya surga. Kita memilih di mana jalan kita. Toh sesaat kita di dunia, kita semua tidak terkecuali akan meninggalkan ini dunia yang fana ini. Itu akan terasa sebentar kalau sudah meninggal. Ini kita rasa nih, merasakan seakan-akan dunia ini waktunya lama. Enggak, itu singkat. Singkat. Setelah kita meninggal dunia, kehidupan di dunia itu bagaikan apa? Duhaha fil Quran. Lam yalbasu illa asyatan aw duhaha. Allah nyatakan kalau orang sudah meninggal, dia membayangkan ketika dia hidup di dunia itu hanya waktu duha. Waktu duha itu singkat. Atau waktu senja, sesaat. Nah, maka kita makmurkan umur kita dengan hal-hal yang baik. Takdir Allah yang atur, tapi Allah berikan kita ikhtiar, memilih. Milih. Kalau mau kau punya takdirnya surga, berusahalah melakukan amalan surga. Kalau kau mau takdirmu neraka, silakan kau melakukan amalan ahli neraka. Pilihannya Allah kasih kepada kita. Walaupun itu masuk ke dalam bingkai takdir dan khodonya Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma dalam hadis Allah katakan, lewat lisan Nabi Muhammad SAW, kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua dimudahkan sesuai dengan apa yang dia diciptakan. Mudah beramal baik berarti diciptakan dia untuk menjadi penghuni surga. Mudah melakukan kejahatan berarti ditakdirkan baginya untuk menjadi penghuni neraka. Aqrab ma yakunul 'abdu min rabbi wa huwa sajid. Nah, kenapa Al-Quran itu tidak dibaca dalam posisi sujud? Saya pernah jelaskan. Ya karena posisi berdiri itu posisi dialog dengan Allah. Kita membaca firman Allah itu seakan-akan kita sedang berdialog dengan Allah. Nah, posisi dialog itu harus dalam posisi berdiri. Saya belum pernah lihat ada orang dialog sambil sujud. Ya. Ini dialog sama ini, si A, si B. Ngobrol, posisinya sujud. Belum pernah saya lihat. Orang kalau ngobrol juga gak ada posisi ruku, betul tidak? Lagi ngobrol, lagi dialog, posisi ruku, berdua, gak ada. Atau salah satu ruku, salah satu berdiri. Itu masuk bab tidak sopan, su'ul adab. Nah, posisi dialog yang paling ideal itu adalah berdiri. Kalaupun duduk, tetap dia bertatap muka. Ruku dan sujud, wajahnya menghadap ke tanah. Bagaimana dialog wajahnya ke tanah?
Dialog harus ke depan. Maka sebab itulah kita membaca Al-Quran dalam posisi berdiri karena sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yatajalla li'ibadihi fi kalamih. Sesungguhnya Allah menampakkan dirinya dengan firman-Nya kepada hambanya. Walakinnahum la yubsirun. Tapi mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapannya Imam Ja'far As-Shadiq. Qala al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi fi kitabih Ikhtilaf Ahlul Ilmi fi hadza faqala ba'duhum tulul qiyam fi sholati afdalu min kathratir ruku' was sujud. Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi di dalam sunannya yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, beliau menjelaskan para ulama berbeda pendapat juga di dalam masalah tulul qiyam fi shalah afdal min kathratir ruku' was sujud. Nah, beliau ambil kesimpulan dari ulama. Dirinci lagi tadi, pembahasan tadi dirinci lagi. Dikatakan begini, berdiri atau melamakan berdiri di dalam sholat itu lebih afdal dari memperpanjang ruku dan sujud atau memperbanyak ruku dan sujud. Dan sebagian lainnya mengatakan kasratur ruku was sujud afdal min tulil qiyam. Memperbanyak ruku dan sujud itu lebih afdal, jadi digabung nih ruku dan sujud. Kita lamakan dia, ruku dan sujud kita lamakan. Kita panjangkan dengan bacaan-bacaan zikir. Nah, mereka katakan itu lebih afdal daripada berdiri, melamakan, memanjangkan berdiri dalam sholat. Wa qala Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ruwiya fihi hadithani 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqdi' fihi Ahmadu bi syai'in. Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, beliau menyatakan diriwayatkan hal ini atau dua hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Imam Ahmad tidak memutuskan mana yang paling afdal. Artinya hadis yang tadi berdiri lama itu lebih afdal. Dengan sujud itu paling dekatnya hamba dengan Allah. Imam Ahmad beliau menerima dua riwayat hadis ini. Namun beliau tidak berikan komentar mana yang lebih afdol, apakah berdiri dalam sholat ataukah sujud di dalam sholat. Wa qala Ishaq amma bin nahar fa kathratur ruku'i was sujud wa amma bil lail fatulul qiyam illa ay yakuna rajulun lahu. Nah, ada satu ulama, ini saya tidak tahu nih antara dua kemungkinan. Apakah Ishaq As-Sayrazi, Abu Ishaq As-Sayrazi, ataukah Abu Ishaq Rahawayhi. Ada salah satu gurunya Imam Bukhari namanya Ishaq Rahawayhi. Namun tidak suka disebut dengan Rahawayhi karena memiliki arti yang tidak baik. Ulama biasa mengganti namanya Rohuya. Ishaq Rohuya. Rahawayhi itu anak yang lahir di pinggir jalan. Bahasa Persia. Nah, ulama-ulama sebagian dari ahli hadis, mereka ketika menyebut nama guru Imam Bukhari, karena namanya tidak baik artinya, mereka ganti dengan Rohuya. Ya, Ishaq atau Abu Ishaq Rohuya. Berarti di sini ulama-ulama mengajarkan kepada kita bahwa nama itu penting, ya. Bahasa apapun silakan. Tidak ada masalah. Mau bahasa Jawa pakai nama menggunakan bahasa Jawa, tidak ada masalah. Menggunakan bahasa Kalimantan, enggak ada masalah. Menggunakan bahasa Arab juga bagus. Tapi yang perlu diingat, yang penting makna dan artinya baik. Ya, makna dan artinya baik. Nah, Abu Ishaq Rohuya
Itu namanya Rahawaihi, itu artinya anak yang lahir di pinggir jalan. Karena memang secara historis beliau itu ibunya ketika hamil tua lagi di jalan melahirkan. Lahirlah beliau. Akhirnya diberikan julukan tersebut. Ditanya kepada beliau, ya itu sudah jadi julukan. Beliau terima-terima saja. Tapi ulama lain gak enak, yang tahu artinya itu hanya mereka ganti dengan Rohuya, ya, bukan Rahawaihi. Itu salah satu gurunya Imam Bukhari. Nah, sebab beliaulah Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis sahih. Karena beliau di satu majlis mengatakan kepada murid-muridnya, seandainya ada di antara kalian yang dia menghabiskan waktunya mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan dia memilih hadis-hadis yang paling sahih di dalam sebuah kitab, maka itu adalah hal yang paling baik. Nah, setelah itu ucapan ini masuk ke hatinya Imam Bukhari, dan beliau mulai mengembara mencari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih beliau kumpulkan hingga beberapa puluh tahun, 16 tahun atau 18 tahun untuk mencari hadis-hadis Rasul. Dapat sekitar 500.000, diseleksi dari 1 juta. 500.000 diseleksi lagi jadi 7.000, dimasukkan di dalam kitab Sahihul Bukhari. 7.000, tapi ada hadis yang ditakrir, diulang-ulang. Ya, sekitar 7.000 lebih. Ya. Nah, Imam Ahmad mengatakan, saya menerima hadis tersebut, tapi saya tidak putuskan. Dan Imam Ishaq ini menyatakan, kalau sholat di waktu siang, berarti sholat zuhur dan asar. Dia memperpanjang ruku, ya, memperpanjang ruku dan sujud, itu paling afdol. Nah, ini beda lagi nih. Kalau sholat yang nahar, sholat yang siang, zuhur, masuk juga nanti asar. Kata beliau, paling afdol melamakan ruku dan sujud. Namun jika sholat itu malam, maka paling afdol memanjangkan dan melamakan berdiri. Itu pendapat dari Al-Imam Ishaq. Ini dua kemungkinan, nih, Ishaq Rahawaihi atau Ishaq Syirazi, ya. Karena ini bukan kitab syarah, kita belum bisa identifikasi siapa ini. Hanya tulis Ishaq. Ishaq itu nama ulama banyak tuh. Ada Ishaq ini, ada Ishaq ini. Wa ya'ti alayhi fa kathratu ruku' was sujud fi hadha ahab ilayya li'annahu ya'ti ala hizbi wa qad rabiha kathrah. Ar-ruku' was sujud qala Tirmidzi wa inna ma qala Ishaq hadha li'annahu wasafa salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail wa wasafa tulal qiyam wa amma bin har falam yusaf min salatihi min tulil qiyam ma wusifa bilail. Nah, ternyata pendapat Ishaq ini, waktu sholat yang siang itu paling afdol melamakan ruku dan sujud dan tidak melamakan berdiri. Kemudian kalau yang sholat malam, maghrib dan isya itu melamakan berdiri daripada ruku dan sujud. Itu ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Ini dikatakan oleh Imam Tirmidzi. Ia mengatakan bahwa Al-Imam Ishaq mengsifati sholat Nabi Muhammad di malam hari. Itu biasanya Nabi melamakan berdiri, bukan ruku dan sujud. Walaupun ada riwayat mengatakan dalam satu kali Nabi sholat, disebutkan dalam riwayat, itu posisi berdiri Nabi kan membaca surat yang panjang Al-Baqarah. Terus ditambah lagi surat Ali Imran. Ada juga surat Al-Ma'idah, surat Maryam. Itu Nabi kalau sholat berdirinya begitu. Baca Al-Baqarah. Atwalu surah fil Quran. Surat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah. Nabi baca di posisi berdiri. Lanjut lagi Ali Imran. 1 rakaat. Baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Nabi ruku. Rukunya Nabi lamanya sama seperti membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian Nabi bangun dari ruku,
i'tidal. Nabi sujud. Sujud pertama lamanya sama seperti ruku. Sama seperti membaca Al-Baqarah dan Al-Imran. 2 kali sujud begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita gak ada yang mampu itu. Gak mampu kita sholat seperti itu. Dan itu rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sholat tahajudnya wajib. Karena Rasulullah SAW minta sama Allah ketika awal-awal perintah sholat malam, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusuminhu qalila warattilil qur'ana tartila. Ini surat yang memerintahkan untuk sholat malam, sholat tahajud. Hampir diwajibkan kepada umatnya. Nabi katakan, jangan ya Rabb. Biar saya yang wajib, mereka jangan. Karena Nabi tahu itu kita tidak mampu. Bisa bayangkan yang 5 waktu saja sulit. Untuk sebagian orang sulit untuk menjaganya. Ditambah lagi sholat wajib tahajud. Maka Nabi minta kepada Allah, kewajiban itu dibebankan kepada beliau saja. Nah, jadi beliau yang mewakilkan kewajiban sholat tahajud. Yang penting umatnya tidak dibebankan sholat tahajud menjadi wajib. Maka berubah statusnya menjadi sunnah. Jadi Rasulullah SAW ini kasihan waktunya tidak ada. Semuanya diisi habis untuk ibadah, untuk berjuang, untuk dakwah, untuk mengajar, untuk membimbing umat. Semua waktunya Nabi Muhammad habis. Gak ada istirahat, gak ada. Istirahat tidak ada Rasulullah SAW. Sampai beberapa keluarga Nabi dan sahabat terdekat melihat kondisi Nabi yang begitu full waktunya di dalam berjuang, di dalam ibadah, di dalam berdakwah, di dalam mengajar. Mereka sampai kasihan mengatakan, ya Rasulullah sekali-sekali istirahat. Nah, Nabi katakan, saya istirahatnya nanti di surga saja. Selama saya di dunia, saya tidak akan istirahat. Saya kalau mau istirahat, kalau semua manusia dan umatku semuanya masuk ke dalam surga, baru saya bisa istirahat, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau masih ada satu orang dari umatku berada dalam neraka, maka saya tidak akan istirahat selama itu. Itu luar biasa. Allah mengatakan, saya akan berikan kepadamu segala sesuatu sampai kau beristirahat, sampai kau ridho. Apa jawab Nabi? Ya Rabb lan ardo wa ahadun min ummati finnar. Ya Allah, saya tidak akan bisa istirahat. Saya tidak akan bisa ridho kalau masih ada satu orang dari umatku berada dalam neraka. Selama itu saya tidak akan istirahat ya Allah. Selama itu saya tidak akan ridho ya Allah. Kalau semuanya sudah masuk ke dalam surga, baru saya bisa istirahat. Baru saya bisa nikmati kenikmatan surga. Baru saya bisa ridho dengan semua yang kau berikan. Nah, itu rahmat itu, Raufur Rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Nabi sangat sayang kepada orang-orang beriman. Sayangnya Nabi kepada orang-orang beriman melebihi sayangnya beliau terhadap diri beliau sendiri. Beliau gak lihat diri beliau. Bayangkan waktu Mi'raj berjumpa dengan Allah. Yang beliau sebut siapa? Umatnya. Hamba-hamba yang soleh. Ketemu dengan Allah Ta'ala. Beliau ingat kita. Mau meninggal, beliau ingat kita. Di hari kiamat, beliau ingat kita. Tuh, sampai pernah Nabi sujud. Di satu hari sujudnya lama. Sehingga beberapa sahabat khawatir. Jangan-jangan Nabi sudah meninggal. Karena sujud di luar sholat ini sujud. Sujudnya panjang, sujudnya lama. Sahabat khawatir. Nabi kok sujudnya lama seperti ini? Ternyata ketika Nabi bangun dari sujudnya, basah wajah beliau dengan air mata. Yang beliau minta adalah, ya Allah tolong selamatkan umatku, agar mereka semuanya masuk ke dalam surga. Ampunkanlah dosa mereka. Itu Nabi sujud satu waktu khusus dengan sujud yang panjang, mendoakan kita di dalam sujudnya.
Maka ulama mengatakan, nah kita paling minimal tuh salawat kepada Rasul SAW satu hari itu ya 300 kali. Kurang dari itu mereka katakan masuk kepada wilayah orang itu kikir kepada Nabi. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ya, karena kita gak bisa balas. Ya, yang kita salawat dan salam kepada Rasul SAW itu bukan untuk Nabi, tapi untuk kita. Nabi itu gak butuh lagi doa. Kita doakan Nabi sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Rasulullah. Karena Rasulullah punya magom sudah paling tertinggi. Ya, ibarat gelas sudah penuh dengan air. Tapi dengan salawat kita tambahkan air lagi agar tertumpah. Itu air, dia basahi diri kita. Bukan basahi diri Nabi Muhammad SAW. Ya, maqaman mahmudah. Itu magomnya Nabi itu. Maqaman mahmudah. Magom yang paling terpuji, paling tertinggi. Magomnya Nabi Muhammad SAW. Nanti kita lihat nanti di yaumil qiyamah yang pikirin kita, yang selamatin kita gak ada orang lain kecuali Nabi Muhammad. Ya. Yang tolong kita Nabi Muhammad SAW. Itu. Maka jangan sampai kita jadi orang yang lupa akan kebaikan Nabi Muhammad. Cukup kita taat dengan Rasul SAW. Itu sebagai bagian daripada balas budi kita kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi gak minta apa-apa kepada kita. Nabi hanya mau diri kita selamatkan diri kita masing-masing. Kalau diri kita sudah selamat, ajak keluarga kita, ajak kawan kita. Ku anfusakum wa ahlikumun nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu harapannya Nabi Muhammad hanya satu itu saja. Mau umatnya ini semuanya masuk surga. Bahkan harapan Nabi lebih jauh daripada itu. Keinginan Nabi di dalam hatinya inginnya semua manusia itu masuk surga. Keinginan Nabi Muhammad SAW. Tapi karena memang aturan yang Nabi selamatkan, Allah izinkan orang-orang beriman. Yang beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat